Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1486 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam surat Petrus yang pertama, pasal 5 ayat 10 dan ayat 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan ayat 11. Masih di bawah perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian firman Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara seorang yang merasa dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi saudara merasa ragu karena ketika saudara mau merespon panggilan Tuhan itu, tiba-tiba ada masalah datang. Tiba-tiba saudara sakit, bangkrut, dikucilkan, dianiaya, menderita, dan mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan saudara merasa bahwa apa yang saudara alami itu memberi isyarat, memberi sinyal kepada saudara untuk mengambil keputusan untuk tidak melayani Tuhan. Atau ada juga yang minder, karena saudara saat ini mungkin belum tahu karunia atau talenta yang saudara miliki untuk melayani Tuhan. Saudara akhirnya merasa ragu akan panggilan Tuhan itu untuk melayani, dan memilih untuk mengabaikan panggilan Tuhan itu, tidak merespon panggilan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Panggilan Tuhan, selalu saya katakan, hanya dua. Panggilan untuk melayani Tuhan dan panggilan menghadap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, itu satu kebanggaan. Amin. Ambil itu saudara, karena ada upah yang besar yang Tuhan persiapkan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada mereka yang melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengabaikan panggilan Tuhan itu, saudara akan mendapat panggilan yang kedua, panggilan menghadap. Di saat saudara menghadap Tuhan, Tuhan akan mencampakkan saudara. Kenapa? Karena saudara tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada upah bagi saudara. Makanya saudara yang tidak melayani Tuhan, mereka dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, itu satu kebanggaan buat kita. Amin. Dapat melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terpanggil dan dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, ambil kesempatan itu. Amin. Layani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Dulu waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saya tidak ada pengalaman pelayanan, saudara. Memang waktu itu saya baru bertobat.
dan langsung masuk sekolah teologi. Saya waktu itu masih belum bisa apa-apa. Berdoa hanya doa Bapa kami, saudara. Kalau mau doa variasi nggak bisa, saudara. Karena memang nggak tahu. Belum bisa main musik, belum bisa khotbah. Waktu itu saya memang berjemaat di gereja besar. Tapi karena saya merasa saya tidak punya talenta, tidak tahu karunia saya apa. Karena memang belum bisa apa-apa. Ngomong aja di depan orang banyak, di 5 orang aja sudah gemeteran, saudara. Saudara, saya memang belum bisa apa-apa. Saya kemudian mengambil keputusan untuk keluar dari gereja yang besar itu karena saya merasa minder. Saya nggak layak melayani di gereja itu karena saya nggak tahu karunia saya apa. Makanya saya mengambil keputusan untuk ikut kakak kelas pelayanan di desa-desa, saudara. Tujuannya untuk mencari pengalaman pelayanan dari kakak-kakak kelas itu. Saya ingat sekali, saudara, waktu kuliah, saya masih tingkat 2, 2005, saya sudah buka pelayanan sendiri, saudara. Beberapa bulan kemudian, saya bekerja sama dengan teman pendeta. Memang betul, saudara, statement ini. Dalam satu kapal tidak boleh ada 2 nakoda. Karena satu dan lain hal, saudara, saya membuka pelayanan yang baru tahun 2006 sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau ceritakan di sini adalah saya yang tadinya tidak bisa apa-apa, tidak tahu talenta karunia saya apa, saya tidak tahu. Tapi itulah Tuhan kita, unik, saudara. Haleluya. Kita yang tadinya tidak bisa apa-apa, diproses Tuhan dengan luar biasa. Tuhan mengajari, Tuhan mengurapi, dan Tuhan menyertai pelayanan. Sehingga saya melihat, saya dari nol, saudara, bisa menjadi seperti sekarang ini. Ini bukan karena kuat dan hebat saya. Ini karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara dipanggil, saudara mungkin bertanya, Pak Pendeta, saya nggak punya talenta, saya nggak punya karunia. Saudara respon aja dulu panggilan Tuhan itu. Bagian Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi saudara melalui proses hidup yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Di balik semuanya itu, ada proses Tuhan untuk memperlengkapi saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan sangsikan panggilan Tuhan itu. Respon dengan berkata, saya siap Tuhan. Haleluya. Respon panggilan Tuhan itu dengan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Perhatikan ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang memanggil saudara dan saya, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab menyempurnakan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, itu berarti Tuhan yang akan melengkapi. Itu yang pertama. Tuhan yang akan melengkapi saudara. Haleluya. Saudara, menurut arti kamus, selengkap itu, kata dasar dari melengkapi, artinya tidak ada yang kurang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang memanggil saudara dan saya, memang waktu itu kita dipanggil, kita masih kekurangan, kita masih kurang doanya, kurang semangatnya, kurang mengerti firman Tuhan, kurang dalam penyampaian berkata-kata. Nah, kalau saudara merespon panggilan Tuhan itu, Tuhan yang akan melengkapi saudara dari yang kurang menjadi lengkap. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan melengkapi saudara. Tidak ada hamba Tuhan yang melayani langsung bisa, nggak ada saudara. Mereka melalui proses itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab melengkapi saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membatasi kuasa Tuhan. Amin. Dengan berkata, aduh saya kurang sempurna Pak Pendeta, begini-begini, banyak alasan. Stop.
Jangan membatasi Tuhan. Cukup saudara dan saya yang adalah manusia biasa yang terbatas. Tapi Allah kita tidak terbatas. Amin. Kalau Tuhan memakai orang dari yang biasa, bisa jadi orang luar biasa. Tuhan yang akan melengkapi dia. Yang penting kita merespon panggilan Tuhan itu, memberikan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita persembahkan kepada Tuhan, bagian Tuhan melengkapi kita. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, respon panggilan Tuhan itu dengan berkata, Tuhan, saya siap melayani. Amin. Kekurangan saudara Tuhan akan sempurnakan dengan pengurapan. Melalui proses persoalan pergumulan, tekanan yang saudara alami. Di balik semuanya itu ada proses Tuhan yang sedang memperlengkapi saudara. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, itu berarti Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, itu berarti Tuhan yang akan meneguhkan saudara. Amin. Kata meneguhkan, kata dasarnya teguh, artinya erat, kuat, berpegang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, Tuhan yang akan meneguhkan saudara, sehingga saudara kuat berpegang pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara perhatikan, tiba-tiba kita kuat sekali membaca firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merespon panggilan Tuhan, kita harus selalu baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan ini adalah kekuatan kita orang percaya. Kalau kita terpanggil melayani Tuhan, kita harus semakin ekstrim baca firman Tuhan. Mungkin waktu menjadi jemaat biasa, kita mungkin hanya baca 1-2 ayat. Tapi ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita baca lebih daripada itu, 1-2 pasal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Supaya kita berpegang kuat pada firman Tuhan. Bagaimana kita mau jadi kuat kalau kita nggak pernah baca firman? Kalau kita malas baca firman Tuhan, bagaimana kita mau kuat? Bukankah firman Tuhan ini ibarat makanan rohani? Kalau kita nggak baca, saudara, artinya kita sama seperti nggak makan. Kalau kita nggak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, saudara, kita semakin lemah dan akhirnya almarhum. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan firman Tuhan. Semakin banyak kita baca firman Tuhan, semakin menguatkan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 1 ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus banyak baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Di saat kita baca firman Tuhan, kita menjadi kuat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan membimbing saudara, sehingga saudara rindu untuk selalu mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, itu berarti Tuhan yang akan menguatkan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata dasar menguatkan di sana kuat. Kuat artinya banyak tenaganya. Amin. Artinya saudara, kalau Tuhan yang memanggil saudara, saudara perhatikan ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, Tuhan memberi mereka apa? Tenaga dan kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terpanggil dan merespon panggilan Tuhan itu, Tuhan yang bertanggung jawab, yang akan menguatkan saudara menjadi pribadi yang kuat, yang penuh dengan kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang hamba Tuhan itu harus kuat. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya katakan, untuk menjadi kuat itu, saudara, kita harus mengangkat beban supaya otot-otot rohani kita kuat. Betul? Saudara, ketika saudara merespon panggilan Tuhan,
Tidak serta-merta semua yang kita inginkan langsung kita dapatkan. Tidak serta-merta saudara apa yang saudara doakan Tuhan langsung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang banyak masalah, persoalan, pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Kita alami saudara. Tujuannya apa? Supaya otot-otot rohani kita kuat. Dengan semua beban-beban persoalan pergumulan itu. Tuhan sedang melatih kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, sebagai manusia kita lemah, tetapi Tuhan yang akan menguatkan kita sehingga kita kuat dalam menghadapi semua persoalan pergumulan hidup yang berat itu. Amin. Sehingga kita keluar menjadi pemenang. Karena Tuhan sumber kekuatan kita yang menguatkan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab menguatkan saudara. Sehingga saudara kuat berdoa. Kuat melayani Tuhan. Haleluya. Saudara, saya tertarik sekali dengan Musa. Musa di masa lanjut usianya, saudara, kekuatannya tidak menurun. Kekuatannya sama seperti usianya yang masih belasan tahun, saudara. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang memberi dia kekuatan. Demikian juga Tuhan berikan buat saudara dan saya yang terpanggil melayani Tuhan. Saudara merespon panggilan Tuhan itu, Tuhan yang akan menguatkan saudara. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, mengokohkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata dasar dari mengokohkan, kokoh. Kokoh artinya kuat terpancang pada tempatnya. Maksudnya, Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Sampai ke garis finish. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan mengokohkan kita. Sehingga kita tetap setia sampai akhir hayat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Tadi saya katakan mengokohkan itu artinya kuat terpancang pada tempatnya, artinya setialah sampai Tuhan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang belakangan ini, saudara, berubah setia kepada Tuhan. Dulu begitu semangat melayani, tetapi sekarang mundur dari pelayanan. Itu menandakan saudara nggak setia kepada Tuhan. Bicara setia, berarti dulu saudara melayani, sekarang sampai Tuhan datang, saudara tetap setia melayani Tuhan. Amin. Itu artinya setia di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu saudara bersemangat melayani Tuhan dan sekarang saudara mulai pudar, Tuhan akan mencela kita. Tuhan akan menghardik kita karena kita berubah setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengokohkan kita, yang melayani Tuhan sampai kita setia sampai akhir. Amin. Setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Saudara yang terpanggil melayani Tuhan, mungkin terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta, majelis, penginjil, guru sekolah minggu, pelayan altar, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang terpanggil. Mungkin saudara bertanya-tanya, saya nggak punya karunia Pak Pendeta. Saya mau melayani apa? Saya nggak tahu talenta saya apa dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita harus respon aja dulu panggilan Tuhan itu. Dengan berkata, ya saya siap. Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau saudara sudah merespon panggilan Tuhan itu, Tuhan yang akan melengkapi saudara. Tuhan yang akan melengkapi saudara sampai saudara sempurna. Tadi saya katakan melengkapi itu artinya tidak ada yang kurang. Mungkin waktu saudara dipanggil Tuhan banyak kurangnya. Tapi melalui proses hidup, kekurangan kita mulai ditutupi oleh pengurapan Tuhan. Tuhan yang akan melengkapi saudara. Yang kedua, Tuhan yang akan meneguhkan saudara. Sehingga saudara tetap kuat bertahan, berpegang pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan yang akan menguatkan saudara. Amin.
Sehingga saudara penuh dengan kuasa, penuh dengan tenaga ekstra dari Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, Tuhan yang mengokohkan. Artinya saudara kuat terpanjang, tetap berdiri sampai garis akhir. Tuhan yang akan menguatkan saudara, mengokohkan saudara. Sehingga saudara tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang kali kedua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, mereka meresponnya dengan berkata, ya saya siap Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup mereka, melengkapi mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, dan mengokohkan mereka. Sehingga mereka tetap setia sampai garis akhir. Hamba berdoa berkati semua pendengar yang saat ini sedang bergumul, baik dalam rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Mereka yang sudah diambang perceraian, Tuhan satukan kembali. Mereka yang saat ini sedang merindukan anak lahir di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan dengarkan doa mereka dan Tuhan berikan jawaban di tahun ini. Tuhan memberkati mereka yang saat ini sedang kolaps dengan perekonomian mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang stroke, lumpuh, kanker, tumor. Mereka yang gagal ginjal, sakit jantung. Apapun jenis sakit penyakit mereka, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya, dan juga seluruh rakyat Indonesia. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Audio renungan pagi ini. Tetap konsisten melayani semua pendengar. Tuhan berkati ya Tuhan. Tanggal 30 Juli nanti kami akan mengadakan KKR ucapan syukur. Hari ke 1500 renungan pagi ini mengudara. Memberkati, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Tuhan berkati sehingga acara nanti boleh berjalan dengan lancar dengan baik berkat pertolongan Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan lawat semua yang melayani urapan Tuhan terus tercurah. Semua yang hadir Tuhan juga berkati. Mereka yang mensupport Tuhan tambah-tambahkan berkat. Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah acara tanggal 30 Juli nanti nama Tuhan dipermuliakan. Hamba menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik itu pengembalaan di tengah jemaat, Tuhan berkati. Di tengah keluarga, Tuhan berkati. Hamba berdoa Tuhan berkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati. Melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi call center layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor 0819130583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, saya undang saudara semua untuk datang dalam ibadah KKR Ucapan Syukur Audio Renungan Pagi Mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore, tempatnya di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Pembicaranya Pendeta Insinyur Timotius Arifin Tejak Sukmana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau hadir, harap mendaftarkan diri saudara dari sekarang. Karena persediaan tempat terbatas, jadi saudara harap mendaftarkan diri saudara dengan cara menjapri saya di nomor 081337491360. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau mengambil bagian dalam pelayanan ini, saudara mau mendukung dan mensukseskan pelayanan ini supaya tetap memberkati, saudara bisa mendukung dengan mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, menjadi berkat, dan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.